Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan ngebahas salah satu komentar yang menarik terkait PPG. Komentar dari salah satu viewer saya. Komentarnya begini, PPG nggak akan kelar-kelar. Banyak yang udah PPG dari 2017 sampai sekarang nggak lulus-lulus, cuman ngulang-ngulang. Dan ujung-ujungnya biaya keluar banyak di UP. KKM-nya super tinggi juga. Alhasil ya ngulang-ngulang terus dan habis biaya puluhan juta. Buat retaker terus sampai tua atau keburu pensiun, padahal kinerjanya plus portofolionya sudah bagus atau hampir sempurna. Banyak yang kepentok UP yang KKM-nya 70 lebih. Akal-akalan aja buat proyek plus biaya retaker buat nyari dana. Jadi itu adalah komentar yang menarik untuk kita bahas. Ada statement yang saya garis bawahi, yaitu di sini dikatakan bahwa UP itu hanya akal-akalan aja buat proyek plus biaya retaker buat nyari dana. Di sini saya tidak akan memihak siapapun. Saya akan berbicara apa adanya sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan apa yang terjadi di teman-teman saya. Jadi berdasarkan yang dikomentari ini ya, apalagi statement tentang bahwa UP itu adalah akal-akalan untuk proyek dan biaya retaker untuk mencari dana, saya berani katakan bahwa hal ini tidak benar. Karena saya sendiri pun juga melewati UP ini dan tidak menggunakan biaya apapun. Teman-teman saya juga ada teman-teman saya yang notabene dia adalah guru swasta di sekolah kecil pun juga tidak mengeluarkan biaya apapun dan dia bisa lulus. Artinya memang di sini tidak ada akal-akalan sama sekali. Dan terkait ujian yang dilakukan ya memang benar-benar ujian murni. Siapa yang lulus dia lulus, yang nggak lulus ya nggak lulus. Karena saya juga punya teman di kelas yang dia juga tidak lulus di ujian pemberkatan yang pertama ketika bareng saya, dia nggak lulus. Dan saya tanya, memang secara jawaban dia memang dia tidak lulus. Memang ada beberapa soal yang dia tidak bisa menjawab. Jadi perihal teman-teman yang misalnya UP di pemberkatan yang pertama gagal, akhirnya mau tidak mau harus retaker, ya memang harus membayar aturannya. Karena begini, jadi ketika kita kuliah PPG, kita kan dibiayai pemerintah ya, kita gratis 0 rupiah, bahkan kita masih dapat uang kembalian yang itu sisa dari biaya kita, yang kita dapat dari beasiswa, kemudian kita dapat uang itu. Kalau saya kemarin sekitar berapa ya, 200 atau berapa gitu, saya lupa. Jadi saya mendapatkan uang sisa itu dari beasiswa yang saya terima. Jadi kita gratis memang. Dan kita dibiayai sesuai dengan prosedur proses perkuliahan secara normal. Artinya kita kuliah PPG, kemudian kita ujian dan kita lulus. Jadi biayanya cuma di situ. Biaya perkuliahan, biaya ujian UKIN dan biaya ujian UP. Kalau semisal teman-teman tidak lulus di ujian UP, ya tidak mau teman-teman harus membayar sendiri untuk ikut ujian UP berikutnya atau retaker. Karena jatah teman-teman dapat beasiswa sudah selesai dari pemerintah. Jadi jatah teman-teman ketika UP itu sudah dibiayai pemerintah, dan kalau nggak lulus ya sudah, ya berarti ya itu sudah risiko pribadi, sehingga ketika retaker ya mau tidak mau harus biaya sendiri. Jadi tidak ada yang namanya di sini akal-akalan atau proyek atau apapun itu, karena memang yang gagal ya gagal. Karena sekali lagi UP ini yang kita hadapi adalah sistem ya, bukan manusia. Saya berulang kali mengatakan di konten-konten saya yang membahas tentang PPG bahwa teman-teman jangan terlena dengan ambisi teman-teman pengen meraih nilai bagus di proses perkuliahan dan juga di proses pemberkasan UKIN. Jangan terlena di situ, jangan terlalu kompetitif di situ, karena kalau teman-teman misalnya di proses perkuliahan teman-teman itu aktif banget, kemudian dapat pujian setiap harinya dari dosen-dosen dan teman-teman, kemudian UKIN-nya berkasnya lengkap dan banyak banget, tapi kalau di UP-nya tumbang, ya sudah tumbang, semuanya nggak berarti. Jadi sekali lagi saya sangat menyarankan kepada semua teman-teman yang melakukan proses perkuliahan PPG, ketika di perkuliahan dan juga di UKIN, teman-teman jalani aja sewajarnya sesuai dengan kemampuan pribadi, tidak perlu berkompetisi, tidak perlu memburu dan ambisi untuk dapat sesuatu yang sempurna, tidak perlu. Karena teman-teman ada hal yang lebih penting untuk teman-teman lakukan dan persiapkan, yaitu UP. Jadi saya selalu menyarankan ketika proses perkuliahan ini ya sempatkan untuk teman-teman tuh belajar UP, apalagi belajar bareng-bareng dengan teman yang lain di perkuliahan, karena itu sangat penting sekali. Jadi yang terpenting adalah di proses perkuliahan dan juga UKIN, teman-teman itu orientasinya itu pokoknya hijau lah LMS-nya.
LMS sudah hijau, sudah tertanda beres, ya sudah cukup. Jadi biar teman-teman punya banyak waktu senggang untuk persiapan UP, karena UP ini kita tidak bisa mengandalkan bantuan orang lain. Kalau di proses perkuliahan kemudian UKIN, yang kita hadapi adalah manusia. Otomatis manusia itu pasti akan ada istilah Jawanya itu welas asih lah. Pasti dosen-dosen kita ketika melihat kita, ini dia sudah tua, oke lah kita luluskan. Atau oh dia ini termasuk aktif, tapi tugas-tugasnya ini banyak yang jelek misalnya, tapi dia aktif, ya sudahlah kita luluskan. Dan banyak hal yang mempengaruhi ketika manusia itu yang terlibat dalam penilaian itu, kita tidak perlu khawatir kalau di situ. Tapi kalau UP ini bukan manusia, tapi yang kita hadapi adalah sistem yang secara otomatis apapun yang kita kerjakan ya muncul hasilnya. Kalau kita salah ya salah, kalau benar ya benar. Jadi sekali lagi teman-teman, UP itu memang harus diperhatikan. Ya, terkait retaker ini memang harus membayar sendiri teman-teman. Jadi kalau tidak mau membayar banyak, ya harus yang serius ketika UP. Saya tidak mengatakan bahwa teman-teman PPG yang tidak lulus di UP, kemudian retaker berkali-kali mereka tidak serius. Saya tidak mengatakan demikian ya. Cuman mungkin ada yang kurang tepat dari cara belajarnya. Jadi kalau saya bisa mengatakan teman-teman stop belajar secara sporadis. Artinya apapun yang didapat dari file teman-teman, dari file teman lain, kemudian angkatan lainnya sudah lulus dan lain sebagainya, dipelajari terus. Itu secara sporadis, jadi tidak di skematik secara struktural begitu. Harusnya kalau belajar ya yang tepat, yang akurat. Artinya teman-teman kalau belajar sesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah dibagikan. Karena setiap sebelum UP pasti ada kisi-kisi yang dibagikan. Nah, ketika belajar ya lihat kisi-kisi, jangan sampai belajar tanpa melihat kisi-kisi. Khawatirnya adalah ketika belajar secara sporadis, teman-teman mempelajari sesuatu yang tidak akan keluar di ujiannya. Sehingga ketika ujian, banyak soal-soal yang teman-teman tidak bisa menjawab karena memang tidak mempelajarinya begitu. Jadi, cara belajarnya mungkin agak diubah. Silakan belajar sesuai dengan kisi-kisi. Kisi-kisinya ada kok di halaman UKM PPG. Kalau tidak salah, di situ selalu dibagikan. Silakan belajar sesuai dengan kisi-kisi. Teman-teman breakdown per kisi-kisi, kemudian cari soal yang sesuai dengan kisi-kisi sampai semuanya selesai. Dan saya selalu menekankan ke teman-teman semuanya ketika di proses perkuliahan nggak usah ada kompetisi. Saya selalu menekankan bahwa silakan di perkuliahan itu kita bikin grup kelas belajar bareng UP. Jadi tugas-tugas itu tidak perlu yang terlalu ambisi dapat nilai bagus lah. Yang penting udah dikerjakan, udah cukup. Biar punya waktu banyak, biar ada waktu untuk belajar bareng. Karena itu sangat penting. Kita belajar bareng dengan teman lain terkait kisi-kisi dan soal itu sangat berpengaruh banget. Saya pribadi mengakui manfaatnya itu besar banget. Jadi saya memang orang yang pede dengan jawaban-jawaban saya, tapi di beberapa soal itu saya memiliki kesulitan. Jadi ketika saya menjawab, saya membutuhkan waktu yang lebih lama karena saya belum menemukan triknya. Jadi ketika saya belajar bareng di grup kelas, ketika saya mengadakan grup kelas belajar UP bareng di situ, saya akhirnya ada teman yang dia itu ngasih trik yang saya baru tahu. Akhirnya itu sangat bermanfaat bagi saya dan akhirnya saya bisa menjawabnya dengan waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebelumnya ketika saya belum tahu triknya. Jadi itu sangat penting sekali di belajar bareng itu, karena kita bisa belajar dari banyak kepala, dari banyak pikiran, dari banyak otak, sehingga kita bisa mendapatkan banyak referensi cara menjawab yang cepat dan juga akurat. Kita tidak perlu gengsi lah ya, yang lebih tua di kelas tidak perlu gengsi minta belajar ke yang lebih muda. Yang muda-muda juga tidak perlu egois, tidak perlu gengsi kalau kita bertanya ke teman yang lainnya. Intinya di proses PPG ini teman-teman harus tahu strateginya, bahwa di UP ini adalah hal yang sangat menjadi momok di setiap peserta. Oleh karena itu jangan sampai kita cuek terhadap UP. Jadi ketika kita sudah proses perkuliahan, di situ sudah mengatur strategi gimana kita bisa mempersiapkan UP. Karena kalau teman-teman tidak memperhatikan UP, teman-teman terlalu fokus di kuliah, terlalu fokus di UKIN, nanti di UP udah kaget karena informasi dari jeda kuliah ke UP itu sangat pendek sekali, dan untuk durasi belajar bagi beberapa orang yang mungkin dia tidak cukup belajar dalam waktu yang singkat ya bakal keteteran. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa tidak benar dikatakan bahwa di UP itu banyak permainan, tidak benar ya. Terkait KKM yang 70 itu apakah besar ataukah kecil, saya pikir itu relatif. Setiap orang punya jawaban yang beda-beda. Kalau memang orang itu siap dan dia punya kemampuan, pasti mengatakan 70 itu sangat rendah. Kalau ada yang dia itu termasuk
tipikalnya persiapannya kurang banyak dan dia cara untuk menjawabnya juga kurang banyak, ya 70 pasti akan menganggapnya susah. Kembali lagi teman-teman bahwa di proses PPG ini teman-teman akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai sekolah, dari berbagai cara berpikir yang berbeda. Oleh karena itu manfaatkan sebaik mungkin untuk menggali informasi, saling bertukar pikiran terkait persiapan UP. Kira-kira itu yang bisa saya bahas terkait komentar yang menarik untuk kita bahas juga. Dan saya doakan untuk teman-teman yang mungkin mengalami retaker dan kebetulan menonton video ini. Jadi saya doakan kepada teman-teman mudah-mudahan di retaker selanjutnya adalah retaker yang terakhir dan langsung lulus, tidak ada lagi retaker yang terjadi. Dan ingat UP ini yang kita hadapi adalah sistem, jadi belajarnya harus yang lebih akurat, jangan sporadis, persiapkan sebaik mungkin, jangan malu untuk bertanya ke siapapun, bahkan dia usianya lebih di bawah kita, jangan pernah malu. Kira-kira itu. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sukses semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.